Halo Fire Sign, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan Message to Pass On untuk Fire Sign ya, Aries, Leo, dan Sagittarius di bulan Desember 2025. Oke, message to pass on artinya adalah pesan untuk diteruskan guys. Jadi pesan ini bukan untuk kamu Fire Sign ya, tapi akan ada seseorang yang mendatangimu, bertanya sama kamu guys, minta nasihat sama kamu atau minta masukan sekaligus minta dimasuki ke kamu mengenai any particular situation in their life ya. Dan pesan inilah yang perlu, pesan yang akan sebentar lagi kamu dengarkan inilah yang perlu kamu sampaikan ke mereka ya. Ini nanti bisa datang dalam bentuk nasihat darimu ke mereka, ini nanti bisa datang dalam bentuk saran darimu untuk mereka, ini nanti bisa datang dalam bentuk pencerahan darimu untuk mereka berdasarkan apa yang akan kamu dengarkan sebentar lagi dari readingan ini. Karena orang ini guys bukan tipe yang datang ke readingan tarot ya. Mereka ini mungkin takut guys kalau nonton video tarot satu aja katanya langsung terbakar di neraka gitu kan. Kasihan kasihan kan nanti dia terbakar di neraka. Oke, karena sharing is caring, Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi kalau kamu bisa menyampaikan pesan ini ke nih orang, mudah-mudahan dia bisa terbantu ya. Walaupun dia nggak perlu datang ke sini, nggak perlu melihat atau main-main ke tarot, oke? Aku bicara dengan banyak fire sign sekaligus, jadi nggak semua Aries, Leo, dan Sagittarius akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Pesan yang harus kamu teruskan ini mungkin akan berkaitan dengan karir mereka, keuangan mereka, romance, persahabatan, atau hubungan dengan keluarga, whatever. You mention it but never force it ya. Kamu akan tahu aja guys jika memang pesan ini adalah pesan yang perlu kamu sampaikan ke orang yang akan curhat atau bicara sama kamu nanti. You will remember me. Ketika nanti dia mulai cerita, kamu akan teringat sama readingan ini guys, mengenai apakah akan kamu teruskan atau tidak pesan ini, itu kembali sama kamu. Ingat karma guys, oke? Jatuh banget gue. Oke, the first popping eyes belum selesai karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja, tidak ada kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. The first popping up card coming here, this is the Ten of Pentacles guys. Jadi ini masa keberlimpahan, dan ini bukan untuk dia sendiri guys, tapi mungkin beberapa orang di sekitarnya saat ini yang penting dalam hidupnya atau yang dekat dengan dia ya. Masa keberlimpahan yang akan segera datang atau masa keberlimpahan yang sudah terjadi saat ini dan akan segera bertambah-tambah lagi. Lalu sepertinya akan ada yang memanfaatkan dia atau the Ten of Pentacles ini. Ten of Pentacles ini bukan dia sendiri seperti yang aku bilang tadi. Katakanlah ini guys sebuah keluarga, sepasang suami istri ditambah 2 anaknya. Kemudian rezeki mereka lagi bagus banget saat ini guys. Kalau memang lu pun bisa lihat nanti Fire Sign, ya si Ray belakangan ini mereka bagus banget, bisnisnya maju, kerjaan dia tuh dua-dua mereka suami istri melejit begitu. Baru aja beli mobil baru mereka itu 3 lagi sekali beli. 1 buat dipukul-pukul, dihancurin, dirusakin, 2 lagi untuk dipakai sehari-hari kayak begitu misalnya. Sebentar lagi kekayaan mereka itu akan semakin bertambah. Sampai dengan 6 bulan ke depan itu akan lebih berlimpah katanya guys. Kayak hoki moment starting from this December, dan ada yang mau memanfaatkan ya. Ada yang mau memanfaatkan. Kenapa ditaruh di sini? Ini tadi udah first popping up card belum ya? This is first popping up card. Mari kita segera lihat dari oracle-nya dulu. 1 kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan yang akan kamu teruskan ini guys. My Fire Sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kayaknya keluargamu deh guys. Keluargamu, entah ini sepupumu, entah ini iparmu. Hati-hati ya. Nanti keulang lagi, ipar adalah mautnya. Atau bisa jadi mungkin saudara kandung. Oke. Ya, surrender datang di sini. Surrender ini adalah pasrah ya guys, pasrah. Oke, thank you very much. Ya, sudah dapat guys. Terima kasih. I love you very much. Thank you very much.
Jadi kayak ada yang mau memanfaatkan orang kaya ini guys, atau orang yang lagi sukses ini, atau orang yang lagi bagus rezekinya ini. Dan kemudian dia disuruh mengikhlaskan, bukan melawan kayak gitu. Sebentar ya guys. Ya. Oke, oh my god. Mungkin ada figur ibu di sini guys, yang curhat nanti sama kamu ini seorang ibu, atau curhat ini akan berkaitan dengan peran atau fungsi ibu. Oke, whatever ya, whatever, just take how it resonate to the situation, the five of wands. Jadi orang ini nanti gini, gimana ya gua ya? Kan tadi kan ceritanya ini lagi lucky guys, lagi wealthy lah, lagi abundance, berkelimpahan lah yang curhat ini sama kamu. Dan kemudian kayak ada yang mau memanfaatkan keberlimpahan yang dia punya, dan kemudian dia galau guys. Kalau menolak rasanya nggak enak, kalau diberikan rasanya kok kurang ajar gitu. Oke. Karena dari circle keluarga, kemungkinan besar yang membuat dia nggak enak menolak adalah karena masih bagian dari keluarga. Oke, katakanlah misalnya, tahu nggak, kami kan 3 bersaudara. Lu tahu kan kami 3 bersaudara, katanya gitu nanti curhat sama lu, Aries, Leo, Sagittarius. Iya tahu. Nah kakak aku yang kedua begini nih, kayaknya mereka dia tuh ada begini, entah apalah guys, yang tujuannya adalah taking something, the seven of sword, mengambil sesuatu yang saat ini ada pada dia begitu. Mau ditolak nggak enak, tapi kita, kalau nanti aku tolak berantem, kalau aku berantem nanti gimana, coba malu berantem sama saudara sendiri ya, kayak akan ada kesan begitu guys. Nah yang perlu kamu sampaikan ke ini orang, yang kamu teruskan ke dia adalah surrender. Biarkan katanya yang mau diambil itu mereka ambil. Jadi balikin lagi contohnya, kalau kakaknya misalnya, atau adiknya, atau abangnya gitu deh ya guys, yang mau mengambil sesuatu dari dia, dan dia nggak pengen berantem guys, karena kalau dia tolak akan berantem, ribut satu keluarga begitu, dia harus berikan, karena itu akan segera digantikan pada dia. Like it happens for a reason gitu guys, peristiwa ini. Makanya surrender ini adalah pasrah, biarkan aja berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh orang yang dalam energi Seven of Swords tadi. Karena kayak ada proses penegakan keadilan yang akan terjadi, tapi prosesnya itu langsung dari Tuhan guys. Mungkin akan ada bau pengadilan juga, melaporkan, menggugat pidana atau menggugat perdata, tapi anggota keluarga. Dan kemudian orang ini akan galau karena the five of wands, perlu nggak sih aku lakukan itu begitu. Nah yang perlu kamu katakan sama dia, jangan, anggota keluargamu jangan kamu bawa ke pengadilan. Nah itu yang perlu kamu sampaikan ke dia. Karena kalau kamu yang ngomong guys, dia akan mendengarkanmu. Kenapa? Karena you are the chosen one. Kamu yang terpilih untuk menyampaikan pesan itu. Tuhan yang memilihmu untuk menyampaikan pesan itu. You have your own power to give that message. You have your own credibility to deliver that message so that this person can understand and manut sama kamu. Karena itulah peranmu sangat penting di sini guys. Bukan main-main kamu datang ke readingan ini. Barangkali kalau emaknya yang ngomong begitu, dia nggak dengar guys. Janganlah kamu tuntut abangmu ke penjara. Nanti abangmu di penjara, siapa yang ngasih makan anak istrinya? Kalau kayak begitu, dia bisa jadi ngelawan emaknya. Enak aja. Biar dia pikirkan nanti gimana konsekuensinya. Saya tetap tuntut dia di pengadilan. Dia bisa bilang begitu ke emaknya guys. Karena ada the Queen of Cups, mother figure di sini. Tapi kalau kamu yang ngomong, dia akan dengerin kamu. Kok bisa gitu Ray? Padahal kan aku hanya temannya aja. Kalau kamu bilang begitu, misalnya Aries, Leo, Sagittarius, because you are the chosen one, seperti yang aku bilang tadi ya. Dia akan menghargaimu, mendengarmu guys, dan mempertimbangkan atau gampang paham dengan apa yang kamu bilang. Jadi kayak ada proses penegakan keadilan atau pembayaran karma yang akan segera terjadi di sini. Kalau ini orang guys, inilah yang shining through tadi aku bilang. Kalau ini orang bisa berpasrah. Jadi kalau dia melawan yang mau mencurangi dia ini guys, penegakan keadilan ini tidak akan bisa berjalan secara natural, karena keadilan akan dibawa ke, ya misalnya ke ke pengadilan, ke persidangan begitu. Itu kan kerjaan manusia gitu guys. Tapi ini kayak ada penegakan keadilan yang akan luar biasa sekali saktinya terjadi langsung dari Tuhan katanya. Kalau dia ini guys, orang yang curhat sama kamu ini akan mengikhlaskan, merelakan. Dan itu penegakan keadilan itu tujuannya sangat baik sekali untuk dia. Ini yang akan menambah apapun wealthy, kekayaan, keberlimpahan yang dia punya itu berlipat-lipat datang guys di 6 bulan ke depan. Jadi dia tidak akan bermasalah dengan saudaranya, pun dia tambah kaya. Kalau dia
bisa mengikhlaskan, tidak meributin, dan tidak membawa perkara ini atau kisah ini ke urusan dunia. Kalau dia bisa kayak angkat tangan surrender, just take whatever you wanna take, darling, my brother, my sister, kan ini keluarga ya, ambil aja apa yang lo mau ambil. Kalau dia gituin guys, jalur langit ini langsung tegak katanya. Yang diambil itu dikembalikan berlipat-lipat ke dia tanpa perlu creating bad karma dengan orang yang berasal dari circle keluarganya yang adalah kontrak darahnya. Oke, dia akan mendengarkanmu guys. Tapi kalau orang lain ngomong kayak begini, termasuk aku ngomong ke dia, dia gak mau dengarkan, orangnya keras banget. Tapi ke kamu, dia akan dengarkan kamu. Itu aja yang aku punya untuk kamu, Fire Sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di readingan Message to Pass On untuk bulan Desember 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya, Fire Sign. Thank you very much. Dadah guys.